Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gusviani Cantika Aura Dewi. Aku itu biasa dipanggil dengan Cantika ataupun Tika. Tapi guys, ada juga yang manggil aku dengan nama Gus, karena nama depanku adalah Gusviani. Dan dari SMP, SMA maupun di kuliah ini, itu ada yang mengira kalau namaku ataupun aku itu bukan cewek guys, tapi sebagai cowok. Kadang itu kalau ada yang mengabsen aku dengan nama Gusviani gitu, terus aku kan angkat tangan. Nah, kadang tuh guruku SMA dulu bilang gini, yang kalau aku baru pertama masuk, loh Gusviani itu perempuan, saya kira laki-laki gitu guys. Tapi it's okay, nggak apa-apa karena mereka belum tahu. Tapi sekarang itu kalau misalkan ada yang manggil aku dengan nama Gus, aku bilang gini, jangan dipanggil Gus gitu, mending Cantika ataupun Tika. Nah, aku itu lahir di Trenggalek pada tanggal 18 Agustus 2005. Dan ya, pada tahun ini, di tahun 2025, umur aku itu adalah 20 tahun. Dan aku sekarang itu berkuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang tepatnya di Gunung Anyar, depan tol itu, di Prodi Sastra Indonesia, di Fakultas Adab dan Humaniora, dan sekarang aku adalah semester 2. Nah, di sini aku akan sedikit menceritakan tentang kotaku, yaitu Trenggalek. Nah, by the way guys, di Trenggalek itu banyak sekali tempat wisata. Contohnya yang terkenal itu adalah pantainya. Di Trenggalek itu banyak sekali pantai. Contohnya yang terkenal adalah Pantai Pelang, Pantai Perigi, Pantai Pasir Putih, dan yang akhir-akhir ini viral adalah Pantai Kebo, yang dimana di pantainya itu ada kebonya guys. Nah, selain tempat wisata, di Trenggalek itu juga ada makanan daerah atau makanan khas, yaitu ada alen-alen dan tempe keripik. Nah, kebetulan di daerahku itu, di daerah Pakel, tempat tinggalku itu banyak sekali orang yang memproduksi tempe keripik guys. Dan salah satunya adalah saudaraku sendiri atau kerabat dekatku. Jadi, aku bisa dan tahu caranya membuat tempe keripik. Nah, di sini aku akan meng-spill caranya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan kedelainya dulu guys. Jadi pilih kedelai yang kuning, kedelai kuning itu direbus. Direbusnya itu sekitar 45 menit kalau nggak salah ya guys. Karena aku itu cuma membantu proses pembuatannya saja, tapi pada waktu merebus kedelai aku tuh kurang paham. Jadi kedelainya itu direbus. Nah, setelah direbus, kedelainya itu dicuci guys, dicuci lagi agar bersih. Dicuci itu disambil diremas-remas seperti itu kedelainya, agar kulit arinya itu terlepas dari kedelainya. Jadi nanti kedelainya keset dan bersih. Kemudian ulangi lagi membersihkan kedelainya menjadi 2 kali. Jadi kedelainya setelah kulit ari-arinya hilang, nah nanti dicuci lagi dengan air mengalir. Kemudian ini lanjut setelah kedelainya kering. Nah, itu nanti dicampur dengan ragi dengan tepung terigu. Setelah itu diaduk menjadi satu dan menjadi putih warnanya guys. Jadi nanti kedelai yang warnanya kuning itu jadi putih karena ada ragi sama tepung terigunya. Lanjut pembentukan tempe keripik itu sendiri, yaitu kalau di tempatku itu berbeda guys, karena kebanyakan tempe keripik di tempat lain itu tempe balokan, tempe yang berbentuk besar itu berbalok itu diiris-iris. Tapi kalau di tempatku itu enggak guys. Jadi caranya begini. Yang pertama itu kita membutuhkan plastik. Nah, plastiknya itu berbentuk persegi, segini. Kurang lebih seperti ini ya guys. Bentuknya tuh seperti ini. Nah, nanti itu plastiknya itu diberi ke adonan kedelainya tadi guys, ragi bersama terigunya. Jadi yang pertama itu dialasi dengan koran. Yang pertama itu alasi koran, kemudian taruh plastiknya yang persegi itu tadi. Nah, selanjutnya 1 sendok kedelai, adonan kedelai tadi itu ditaruhkan ke plastik, lalu apa ya bahasanya, diratakan. Nah, diratakan menjadi persegi atau bentuk dari tempe keripik itu sendiri guys. Jadi menjadi persegi, kemudian ditumbuk lagi dengan plastik. Nah, nanti tuh ditaruh 1 sendok kedelai lagi dan plastik kedelai gitu guys. Jadi menjadi 11 lapis. Nah, adonan tempe keripiknya itu tidak boleh terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Karena kalau terlalu tipis nanti itu susah buat ngelupasnya guys. Tapi kalau terlalu tebal nanti itu matangnya tidak merata.
Nah, kemudian setelah sudah 11 lapis, lalu dibungkus dengan koran. Jadi koran itu dibungkus seperti ini, kemudian yang bagian depan dimasukin ke sini, terus yang bagian belakang diginikan, lalu ditali dengan karet. Nah, setelah itu nanti itu disimpan di tempat yang lembab. Biasanya kalau di tempatku itu ditaruh di meja yang beralaskan kain, di apa ya, di jejer satu-satu gitu tempenya, tapi nggak ditumpuk ya, jadi satu sama lain itu disanding-sandingin gitu. Nah, setelah itu ditutup lagi dengan kain agar proses fermentasi tempenya itu baik, ditunggu semalaman. Nah, kemudian lanjut di proses penggorengan. Yang pertama itu bumbunya sendiri ada tepung terigu, daun jeruk, bawang putih, ketumbar, garam. Nah, setelah itu diaduk menjadi adonan cair atau setengah kental. Kemudian tempe tadi yang ada di plastiknya itu dikelopek guys, dikelupas, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepungnya tadi, lalu digoreng. Nah, setelah itu menunggu sampai kecoklatan atau terlihat crispy, setelah itu sudah selesai. Nah, jadi gitu guys kalau pembuatan tempe keripik di tempatku. Karena pembuatan tempe keripik di berbagai tempat itu sangat beda-beda dan rasanya pun tetap sama pastinya karena bahan dasarnya adalah tempe. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah dan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.